pujian ini menjadi luapan pernyataan hati kami. Penuhkan kami selalu, kuasai kami selalu. Kami rindu selalu dekat denganmu. Ku ingin bersamamu, berjalan dalam terangmu, mengenalmu sepanjang waktu, selama hidupku. Ku tak mau jauh darimu, dekat selalu di hatimu. Ku berteduh sepanjang waktu di dalam kasih-Mu. Berikan Roh-Mu padaku, sebab Kau nafas hidupku. Janji-Mu sampai akhir hidupku. Buka kedua tanganmu, katakan berikan. Berikan Roh-Mu padaku, sebab Kau nafas hidupku. Janji-Mu sampai akhir hidupku. Katakan dari awal, ku ingin bersamamu Tuhan. Ku ingin bersamamu, berjalan dalam terangmu, mengenalmu sepanjang waktu, selama hidupku.
hidup dalam janji-Mu. Ku hidup dalam janji-Mu sampai akhir hidup. Ku hidup dalam janji-Mu. Ku hidup dalam janji-Mu sampai akhir hidupku. Kuduskanlah hati kami Tuhan. Ketika Engkau ada di tempat manapun juga, bahkan di semak duri sekalipun, maka tempat itu menjadi tempat yang kudus. Engkau berkata kepada Musa melalui semak-semak duri yang menyala, tanggalkan kasutmu, sebab engkau berdiri itu adalah tempat kudus. Dimanapun juga Tuhan, Engkau ada. Di tempat ini, di rumah kami, di kantor, di dalam kehidupan, bahkan mobil kami, Engkau Immanuel ada bersama dengan kami. Maka tempat itu tempat yang kudus. Dan Engkau ada di dalam hati kami. Kuduskanlah hati kami Tuhan. Bukan hanya ketika kami percaya kepadamu, ketika melalui firman-firman-Mu, biar hati kami disucikan kembali. Karena Engkaulah dalam kehidupan kami. Setiap langkah kaki kami, setiap nafas dan detak jantung kami. Tuhan, Engkau yang memelihara kami. Dan Engkaulah yang memegang itu semuanya. Sebab itu kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Memberkati umat-Mu di tempat ini. Supaya tetap ada ketaatan, kesetiaan. Di dalam kasih dan kekudusan Tuhan. Karena Tuhan kami tahu sebentar Engkau datang. Tuhan bukan sebagai seorang anak atau bayi. Tapi Engkau sebagai Raja. Sehingga Engkau mengendaki kami untuk mempersiapkan. Dengan kekudusan. Dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Merry Christmas. Saudara tahu, hari-hari seperti ini setiap Natal, kita bukan memperingati hanya kelahiran Yesus, tetapi kita mempersiapkan kedatangan Yesus di dunia ini. Ketika Dia lahir, saudara, maka banyak orang Majus, para gembala datang ke tempat itu. Karena dia belum mempunyai murid. Tapi sementara dia akan datang di awan-awan. Dia sudah punya murid yang banyak. Dan murid itulah yang mempersiapkan. Bukan emas, kemenyan, dan mur. Tapi hati yang kudus. Betul-betul murni dan tulus. Sehingga hidup kita yakin saudara, bahwa kita datang di gereja, kita memberi hidup dan melayani, kita nggak minta apa-apa. Karena kita tahu bahwa Dia sudah memberi terlalu banyak sebelum kita memintanya. Bahkan hidup ini tidak diminta, kita tidak minta, Dia pun memberi. Saudara, kepada kita hari ini. Apalagi kita harus minta-minta saudara. Dia tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita berdoa. Iman saudara harus seperti itu. Bukan iman kanak-kanak minta supaya dapat. Bukan saudara. Belajar untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau orang Majus itu saudara, dia berjauh-jauh datang cuma melihat sebuah bintang. Dia memberikan emas, kemenyan dan mur. Dia tidak dapatkan apa-apa. Dan dia pulang jauh kembali. Tapi kali ini kita saudara, Tuhan Yesus bukan sebagai bayi butuh emas. Tapi Dia membutuhkan kepada kita bukan harta. Tapi tempat saudara. Yaitu di dalam hati kita. Karena Dia ingin mengemudikan kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Sebab itu saudara,
kita di dalam pelayanan itu jangan melihat angin yang kencang, ombak yang besar. Itu selalu ada dalam hidup kita. Tapi ingatlah, perjalanan kita itu akan sampai kepada satu tempat yang Tuhan inginkan. Yusuf, saudara, kalau kita melihat begitu banyak kecolak yang dia hadapin, tetapi tetap tujuan Tuhan tercapai. Yakub sama. Banyak orang sekarang melayani, saudara. Dia tidak mau kena angin. Dia tidak mau kena ombak. Semua mau nyaman-nyaman. Mana mungkin sampai. Bukankah dalam hidup kita ini, saudara, adalah kompetisi. Bukan kompetisi dengan orang lain, dengan gereja lain. Kita nggak bersaing. Tapi kita menetapkan diri kita sebagai kompetitor untuk diri kita sendiri. Antara jiwa dan roh kita berlomba-lomba, saudara. Supaya jiwa ingin menguasai, supaya kita duniawi. Tapi roh kita harus lebih maju, supaya jiwa kita tidak duniawi. Sehingga jiwa kita mulai ingin duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kompetisi kalau tahun ini kita sudah melakukan ini, bagaimana dengan tahun depan? Saudara, kompetisi dengan diri kita sendiri. Kalau orang latihan, saudara, kita melihat setiap kali dia melatihan pasti akan nambah ritmenya, nambah kekuatannya, nambah, saudara, volumenya. Itu namanya kompetisi. Dan sampai kekuatan kita puncak, disitulah, saudara, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Di akhir-akhir ini banyak orang dengan adanya media ingin dilihat orang secara berkelebihan. Bukan salah ingin dilihat orang, saudara, berdandan yang rapi supaya dilihat orang pantas. Tapi bukan berkelebihan. Kalau kita berkelebihan untuk dilihat orang, maka kita kehilangan peluang untuk kita mempersiapkan diri supaya dilihat Tuhan. Kita sibuk untuk supaya orang melihat kita. Waktu tidak ada lagi untuk membuat hati kita supaya Tuhan lihat kita. Kalau kita selalu ingin melihat orang berkelebihan, saudara, waktu kita habis. Sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk melihat Tuhan. Belajar, saudara, hari ini supaya saudara jangan berkelebihan. Kata saya berkelebihan untuk dilihat orang. Tapi saudara inginlah untuk dilihat orang. Banyak akhir-akhir ini orang-orang, saudara, sudah tidak mau lagi bersama dengan Tuhan, saudara. Duniawi. Saya inginkan melalui lagu tadi, biar kita ingin setiap hari bersama dengan Tuhan. Bukan waktu susah kita cari Tuhan. Gitu. Bukan waktu susah kita berdoa. Saudara, tapi izinkanlah, saudara, hari ini. Setiap hari kita cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Ketika kita susah, punya masalah, mungkin kita tidak sempat lagi cari Tuhan. Begitu banyak hal yang kita harus hadapin. Tuhan akan berkata, nak, selama ini engkau mencari aku terus. Kini giliran aku yang mencari engkau. Amin. Itulah, saudara, harus yang baik. Sehingga, saudara, kalau saya melihat Tuhan hari-hari seperti ini, dia mengingatkan saya sedang tulis buku, ada banyak. Salah satu buku itu pengalaman saya secara supranatural, melihat Tuhan, melihat malaikat dan sebagainya. Saya tulis kurang lebih ada 80 lebih. Tapi ada banyak yang gak saya tulis, saudara. Inilah pertama kali saya keluarkan semuanya. Mungkin ada orang berkata, wah gak masuk akal, wah masuk akal dan sebagainya. Saya tidak, saudara, tidak pusing. Kenapa? Tugas saya bukan membuat orang itu percaya atau tidak percaya. Tugas saya adalah bersaksi dengan benar bahwa Yesus itu hidup. Amin. Orang mau percaya bukan tugas saya. Nggak percaya itu bukan urusan saya. Yang penting urusan saya dan tugas saya adalah bersaksi dan berkhotbah dengan benar. Saudara, karena kita tahu saya terlalu mendapat banyak dari Tuhan. Salah satunya ini saya mau cerita terus, saudara. Suatu hari di dalam malam, saya mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Di dalam penglihatan itu ada dua hal.
Pertama saya melihat malaikat, tapi saya nggak cerita ini. Tapi saya melihat setelah malaikat itu, saudara, kemudian saya menoleh sebelah kanan. Dan ketika kejauhan, saya melihat ada lautan. Ternyata saya berdiri di NTT. Kenapa? Karena saya lihat seperti peta yang besar. Sebelah kanan itu Australia. Sebelah kiri itu Maluku. Agak ke depan itu Papua. Dan ini lautan, saudara. Dan kemudian saya melihat sebuah perahu. Perahu itu kurang lebih panjangnya nggak sampai 3 meter. Mungkin 3,5 meter. Lebarnya mungkin, saudara kan perahu itu kan nggak sama semua kan, lancip. Tengah-tengahnya paling-paling 1,5 meter. Saya heran, dari jauh, ini lautan besar kok ada perahu kecil. Titik, saudara. Terus mata saya di zoom. Saya zoom lihat, tuh perahunya kecil betul. Lautan, ombaknya besar, saudara. Bayangin, ini perahu kecil. Dan di perahu itu ada berdiri seorang. Dan berdiri seorang, angin begitu kencang sekali melawan dia. Karena ombak dari depan, saudara. Angin dari depan melawan. Dan dia menuju ke timur. Rambutnya terurai kencang sekali. Pakaiannya berkobar-kobar terus, saudara. Kencang sekali. Saya melihat siapa itu. Di zoom kemudian kalau saya lihat siapa. Orang itu menoleh kepada saya. Sambil tersenyum. Saya melihat, saudara, Yesus Tuhan. Percaya tidak percaya nggak ada masalah. Saudara, saya tidak pernah memaksakan. Saya hanya bersaksi dengan benar. Karena saya tidak bisa memaksa saudara. Karena banyak orang sudah di mimbar itu berbohong. Saya tidak bisa menyalahkan saudara. Ketika saya melihat Yesus tersenyum, saya bertanya, Tuhan mau ke mana? Karena saya melihat itu seperti di laut, suara saya kencang demah. Kemana? Saudara, dia menoleh ke depan, berjalan terus. Berjalan terus, saya teriak, Tuhan mau kemana? Saudara, kemudian noleh sebanyak. Terus dia jalan lagi. Saya teriak lagi, Tuhan! Ada suara tanpa dia menoleh. Aku berjalan melayani. Gitu loh. Saya lihat seorang diri. Saudara, kemana murid-muridnya? Karena semua murid-muridku, semua pelayanku, bukan melayani aku, melayani dirinya sendiri. Mereka mencari selera dan arah duniawi semuanya. Dan mereka semua, saudara, dia cerita itu sangat sedih sekali. Dia jalan karena semua banyak pelayanan sudah tidak sesuai dengan rencana Allah. Semua ingin menampilkan dan melayani diri sendiri, nama Yesus saja yang dipakai. Setelah saya mendengar suara itu, saya berkata, Tuhan aku mau ikut. Tuhan saya mau ikut. Saudara, dia jalan. Dan seakan-akan ada suara berkata, kamu ikut aku, lihat, aku sendirian. Kerap kali, kamu berani enggak ikut, kadang-kadang ditinggal banyak orang. Engkau harus menanggung penderitaan sendiri. Banyak orang enggak mau bertanggung jawab. Engkau harus jalan sendiri. Bisa enggak kau seperti itu? Kau harus melewati angin yang kencang, gelombang yang besar, ombak. Bisa enggak? Tuhan katakan demikian, saudara. Oleh sebab itu ikut Tuhan harus sangkal diri pikul salib, saudara. Tidak ada yang lain. Bisa enggak? Saya waktu lihat, saudara. Waktu saya lihat. Angin begitu kencang sekali rambutnya, saudara. Dia berdiri. Dia tidak goncang. Seakan-akan berkata, lihat. Walaupun ada begitu banyak badai. Gitu loh. Walaupun mengganggu. Mampu enggak kamu berdiri teguh? Walaupun itu gelombang datang, berani enggak kau meneruskan jalanmu? Dan saya lihat ombak besar, saudara. Yang saya heran, perahu itu tidak begini. Perahu itu jalan lurus, padahal gelombang. Tapi angin begitu kencang. Saya heran saya melihat itu. Tuhan seperti memberitahu saya, banyak godaan, masalah, tantangan begitu besar. Bisa berdiri teguh enggak?
tapi tidak akan pernah mengganggu perjalanan pelayananmu bersama dengan aku. Makanya semua orang berjalan termasuk Yusuf sampai di tempat walaupun ada gangguan. Saudara, melayani Tuhan bukan cuma ingin senang ditampil orang, tapi untuk nampil di hadapan Allah dengan hati yang kudus, hati yang tulus, itu tidak gampang. Makanya hidup itu adalah kompetisi. Kompetisi dengan diri kita sendiri, target apa kita tahun ini. Sebab itu saudara, kita lihat dulu firman Tuhan. Matius pasal 2, ayat 1 sampai dengan 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka ia memanggil para ahli Taurat semuanya. Dan para ahli Taurat kemudian saudara menyampaikan dalam kitab perjanjian lama, Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan, hei Efrata, Betlehem, engkau yang terkecil, tapi dari engkau akan tampil seorang raja yang besar. Permulanya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sampai Yesus ketika ketemu dengan orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat, dia katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Saudara, dia itu sang firman. Banyak pengajaran yang aneh-aneh di dunia sekarang ini. Semua sudah masing-masing ingin menampilkan yang hebat, bukan menampilkan Tuhan. Sebab itu saudara, itu sebuah bintang. Itu menunjukkan kalau kita melihat dalam kitab Daniel, coba kita lihat saja. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ingat tema kita. Jangan takut, terang telah tiba. Orang yang hidup di dalam terang, orang itu orang yang bijaksana. Seperti gadis bijaksana dan gadis bodoh. Jangan kagum datang di gereja pelayanan saja dan sibuk seperti Marta. Tapi jelas gadis bijaksana dan gadis bodoh. Bodoh bukan karena bodoh, saudara, tapi dia terangnya tidak ada nampil. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi bukan menuntun orang di gereja saja, menggerejakan orang. Tapi menuntun orang kepada kebenaran, berarti dia jalan di kebenaran, dia tahu di dalam kebenaran, dia telah melakukan kebenaran, dia menuntun orang kepada kebenaran. Makanya saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti. Tuhan memberikan seperti itu. Contohnya, ketika Abraham belum punya anak, Tuhan panggil dia waktu usia tua. Abraham, ya Tuhan, keluar dari kemahmu. Dia keluar dari kemahnya, dari rumahnya. Berkemahkan langit buatan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, lihat di atas langit, hitunglah bintang-bintang itu. Kalau engkau bisa menghitungnya, tidak bisa. Demikian banyaknya keturunanmu secara iman. Saudara, kerap kali kita dapat janji Tuhan, tapi kita berkemah di dalam pikiran kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa melihat visi. Kita berjalan menurut jalan kita sendiri. Dalam pelayanan-pelayanan sendiri, mau-maunya kita. Di gereja juga sama. Aku mau bergereja yang menurut aku, bukan menurut Tuhan. Makanya banyak orang pindah-pindah semua, saudara. Karena mau cocokkan selera. Kita harus keluar dari cara berpikir kita. Kita harus keluar dari kemah kenyamanan kita. Supaya kita keluar. Supaya kita bisa melihat visi Allah. Amin. Visi Allah itu perlu. Makanya di sini saudara, kita perlu. Suatu saat, pengalaman saya, saudara,
Saya sudah mulai banyak mengeluarkan pengalaman saya, khusus tahun depan mulai Desember ini. Saya akan ceritakan, saya takut kalau saya tidak bercerita. Suatu hari kalau terlambat saya dituntut oleh Tuhan. Saya takut kalau menceritakan orang belum siap, seakan-akan saya ini cuma berkhayal. Sehingga saya mempersiapkan benar-benar dan saya sudah tulis buku. Dan saya sudah seminar hamba Tuhan sebagian. Suatu hari, malam hari, saudara, dalam sebuah mimpi, saya itu ada di langit. Di langit. Saya senang memandang langit ketika saya ada masalah, persoalan. Saya kadang-kadang jalan malam lihat-lihat sendiri. Saya selalu berpikir, Tuhan bisa ciptakan begitu miliaran luar biasa. Alam yang tidak terbatas, tidak ada yang bisa ngitung. Bagaimana kita mau menghitung kekuatan Allah dalam hidup kita? Saudara, kita hanya cuma bisa pasrah saja sama Tuhan. Sehingga masalah yang kita hadapin terlalu kecil dibandingkan bumi aja seperti debu di tengah-tengah itu. Mau nuntut apa sama Allah? Ketika saya ada di langit, saya melihat sebelah utara. Utara itu tidak banyak bintangnya lain dengan selatan. Ketika saya melihat bintang itu banyak tapi tidak sebanyak lebat di sana. Saudara, begitu lihat bintang semua, saya lihat, wih bagus sekali. Karena dekat. Tiba-tiba bintang itu mulai berkumpul. Berkumpul membuat satu format. Satu format itu berbentuk naga. Dengan kepala sebelah kanan, ekor sini badannya saudara. Naga. Mungkin saudara berkata, oh naga. Berarti negara Tiongkok, tunggu dulu. Itu kan cuma lambang-lambang saja. Nah kemudian saudara, saya lihat naga. Kemana ini? Naga itu lihat ke depan turun. Turun. Saya juga ikut turun. Kenapa saya lihat Tuhan narik saya turun? Turun saudara. Dia naganya ngadep sana. Saudara anggap aja gitu ya. Turun. Saya ikut turun. Turun terus kemana dia? Turun. Akhirnya saya lihat bumi di bawah saya. Saudara. Kemana ini? Akhirnya saya turun. Dia turun terus ke bumi. Oh saya pikir kemana ini? Rusia. Enggak. Terus turun. Ternyata ekornya ada di Kalimantan. Kakinya yang di belakang di Sulawesi. Kaki depannya di Maluku. Kepalanya di Papua. Makanya saya lihat Tuhan Yesus itu berjalan menuju ke sana. Daerah timur. Saudara. Dan Tuhan panggilan saya begitu banyak. Saya begitu melihat di situ saudara. Loh nempel. Kok orang kadang gak tahu semua. Saya ada di NTT saya turunnya. Jadi saya lihat seperti itu petanya. Saya lihat tuh kenapa kok diam semua pendeta-pendeta. Tiba-tiba saya didorong sama Tuhan saudara. Saya lihat didorong sama Tuhan. Didorong saya takut kalau kepala saya nabrak. Saya cuma begini aja. Setelah lama itu kok gak kena. Kok gak ada. Di mana itu? Saya lihat ke atas. Naganya dia di atas. Lihat ke saya saudara. Kemudian saya ditarik lagi sama Tuhan. Sampai di NTT. Naga itu kembali turun. Tapi kepalanya lihat saya. Timbul keberanian. Saya lompat seperti lompat. Karena saya bisa terbang satu sepertinya. Dia juga lompat. Saya mau lompat, dia lompat. Saya gertak dia, saudara. Terus lama-lama saya pikir gimana itu. Tuhan bicara. Frankie tidak bisa kamu sendiri pelayanan. Kamu harus bangkitkan hamba-hamba Tuhan seluruhnya. Kamu tidak bisa berdoa sendiri. Kamu harus membangkitkan umatku, hambaku semuanya. Supaya mereka sadar di dalam gereja dan pelayanannya itu. Jangan berkata negara itu setan, saudara. Kita yang khotbah saja dulu. Bicara benar pun tidak benar. Setannya di mana? Di sini, di hati kita kadang-kadang. Dia khotbah saja pikirannya masih duniawi. Bayangin, itu hati-hati sekali. Akhirnya kau harus keliling. Saya keliling Indonesia 3 kali saudara. Uang itu miliaran. 3 kali seluruh Indonesia. 3 kali putaran. Sekali putaran 4 tahun. Ini mungkin kalau saya dikuatkan kembali. Mungkin tahun-tahun depan saya akan berputar kembali. Ini gereja bukan cuma rame-rame cari uang. Terus supaya kita itu heboh, rame, terkenal. Jauhkan pikiranmu itu. Saudara, walaupun mungkin gerejanya tidak banyak. Kita harus menjadi berkat supaya gereja lain bangkit semuanya. Saudara, kita harus kuat melalui satu contoh ini. Makanya panggilan saya banyak keliling seperti itu. Mungkin saya berkata apa? Itu mungkin
halusinasi, oke, saudara boleh berkata apa saja. Tapi saya alami, kalau saya cerita terlalu banyak, saudara nggak akan masuk akal. Bagaimana saya hidup, bagaimana keuangan saya, saudara nggak akan pernah bisa mengerti. Hal yang tidak mungkin saudara bisa pahami. Ada 1-2 orang saja yang tahu dalam kehidupan saya. Tapi semua tidak tahu semua persisnya. Bagaimana Allah bisa menolong saya. Itu nanti kapan-kapan ceritanya. Ini cerita seperti ini. Kita lihat dulu Yesaya 35 ayat yang ke-7. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Itu hati akan menjadi sumber air. Tuhan katakan, jika engkau percaya hari ini, maka dalam hatimu akan memancar air. Dan dia berkata kepada perempuan Samaria itu, jika engkau percaya, engkau akan meminta kepadaku, dan aku akan memberikan kepada kamu air. Dan itu akan dalam hatimu memancar, engkau tidak akan haus kembali. Siapa meminum air Yakub ini, sumber ini, engkau akan harus tetap haus kembali. Dan dikatakan tanah gersang menjadi sumber, tanah hati yang gersang. Saudara, di gereja tetap gersang, gak ada damai, gak ada sukacita. Saudara, gak ada rasa bersyukur. Hidup terus bersaing dengan orang lain, bukan bersaing untuk mencari Tuhan, bukan bersaing dengan imannya dia. Dan dikatakan di tempat serigala berbaring, akan tumbuh tebu dan pandan. Akan tumbuh yang harum, yang manis dan yang harum di hadapan Allah. Sehingga saya kasih tahu, kalau gereja tidak menyukai kekudusan, kalau gereja tidak kembali kepada kasih, itu duniawi. Karunia akan dikobarkan. Sehingga semua orang gereja mau lihat akrobat semua. Memang itu hebat. Tetapi gereja itu saudara kudus dan kasih. Kasih itu saudara tahu, orang bisa mujizat bagus. Bagus, dia punya mujizat. Ngusir setan bagus. Melakukan mujizat bagus. Bahasa roh bagus. Nubuatan bagus. Punya iman sempurna memindahkan gunung. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya. 1 Korintus 13 ayat 1-3. 9 karunia muncul. Lawan 1 kasih tidak bisa. Jangan main-main saudara. Benar. Mungkin saudara berkata, aku bisa mujizat Pak. Aku bisa doa menyembuhkan orang lain. Aku bisa khotbah luar biasa. Bisa enggak ngampuni orang? Dia bisa melakukan mujizat, belum tentu bisa mengampuni orang lain. Karena enggak ada kasih dalam hidupnya, cuma pamer. Saudara, apa yang mau dipamerkan suatu hari kita akan mati semua. Dan mungkin kita akan melihat pengangkatan itu. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Nah, saudara bahasa Inggris saudara baca itu. Kurang lebih saudara itu ada in the habitation of dragon. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia serigala. Di dalam New King James Version, di dalam translation modern dan semuanya itu serigala. Saya nggak ngerti. Tapi Tuhan katakan itu ada di Yesaya 35 ayat 7. Itu hanya ada di King James Bible Version. Bukan New King James. Saya bisa buka. Betul. Dragon itu ada. Inilah akhir zaman. Saya ngomong sama Pak Pendeta. Kita nggak usah lihat negara jauh lah. Indonesia ini jamnya Tuhan juga. Jadi kita punya tugas begitu banyak. Bangkitkan hamba Tuhan di Indonesia. Dan itulah Tuhan mau datang. Karena naga itu tidak ke tempat lain, tapi langsung naik ke atas. Saudara. Dan saya melihat Yesus itu berjalan, inilah waktunya. Makanya Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Untuk kita ini boleh menjadi terang di dunia yang gelap ini. Banyak hal saudara, mari kita lihat terus firman Tuhan. 1 ayat saja, Lukas 12 ayat 49. Pertama kita bicara tentang pelayanan, kedua terang telah datang. Yang pertama perahu Tuhan pelayanan yang murni, kedua itu terang harus ada visi dan sebagainya. Lukas 12:49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api apa saudara?
Tidak boleh suam-suam kuku. Api apa? Setiap orang itu harus berapi-api, berkobar-kobar. Katakan amin dulu saudara. Kenapa kita tidak berapi-api, berkobar-kobar? Nggak bisa. Maaf Pak Pendeta, saya tipe orangnya seperti ini Pak. Kalau Pak Fegi, shalom. Saya cuma cukup shalom, itu sudah. Memang tipe saya seperti ini. Nggak usah dipaksa Pak, betul. Coba kalau anakmu jatuh. Loh jatuh ya? Loh jatuh. Walaupun tidak seperti jatuh. Nggak gitu saudara. Pasti naik. Oh nggak bisa Pak. Oke nggak perlu, nggak bisa. Coba begitu ada ular datang di kakimu. Ada ular, ada ular, ada ular. Omong kosong. Saudara kalau untuk Tuhan gak ada apinya. Tapi kalau saudara ada berkat, ada bahaya. Api. Saudara. Jangan main-main di hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengubah hidup kita semuanya. Walaupun suara kita pelan. Tapi semangat api itu ibu bapak dikasih Tuhan. Kalau kita tidak punya semangat, kita dijajah oleh masalah kita. Masalah menjadi besar dan nyalakan Tuhan terus. Tapi kalau kita punya api semangat saudara, masalah itu akan takut semua walaupun kita kena. Kuat-kuatan dan masalah dan semangat itu. Orang yang semangatnya tinggi yang bisa mengatasi semua masalah. Orang yang semangat tinggi dia bisa melangkah ke atas. Amin. Yang kita kurangkan hari ini, kita terlalu dinina bobokkan oleh khotbah. Kita akan diberkati, kita doa panjang. Semangat gak ada semua. Saudara, kalau di gereja aja, kita diberkati, amin. Semangat yang muncul. Saudara, mari kita hidup kudus. Haleluya, luar biasa. Memang kekudusan gak boleh teriak memang. Haleluya. Kita harus mengasihi, kita mengasihi sama. Puji Tuhan. Mujizat terjadi, amin. Luar biasa. Luar biasa Tuhan. Itulah manusia. Bilangan 12 ayat 4 sampai 5. Ini buka-bukaan semua. Berubahlah semuanya. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tidak semua mimpi dari Tuhan, Bu, Bapak. 100 mimpi belum tentu satu dari Tuhan. Jangan dikocah sama iblis. Kalau kita percaya semua mimpi dari Tuhan, ada orang gak mimpi ngomong mimpi. Gereja rusak semua, rumah tangga hancur semuanya. Bedakan suara Tuhan dengan suara dunia, dengan suara hatimu. Bedakan mimpi dari Tuhan dan mimpi dari dunia. Bedakan penglihatan dari hatimu dan dari Tuhan. Bedakan nubuatan dari Tuhan dan dari orang itu sendiri. Tuhan tidak pernah bisa dipaksa untuk nubuatan ngomong terus. Harus hati-hati. Jangan mengandalkan orang Bapak Ibu. Pendeta itu juga manusia. Ada Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Engkau harus menghargai Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Pendeta itu manusia biasa, sama-sama tergoda, sama-sama. Saudara, bedanya pendeta tidak menggoda, saudara yang goda. Kalau pendeta tergoda bisa, saudara tergoda bisa. Bedanya kita tidak goda, saudara yang goda. Itu beda-bedanya di situ. Makanya kita harus berubah hidup ini. Kalau nggak berubah sampai mati kita di gereja nggak maju. Saya nggak masalah saudara. Memang ini visi saya pokok tugas saya harus melakukan yang benar. Gitu loh. Memang berat Tuhan suruh saya buka gereja, masalah gak ada apa-apa. Saya lakukan, sudah biasa hidup seperti ini. Gitu loh. Nah kita harus banyak perubahan, makanya saudara kita harus hati-hati semuanya dan hidup ini. Harus saudara. Bagaimana supaya mimpi dari benar?
Penglihatan benar. Firman itu benar. Mudah. Asah imanmu setiap hari. Melalui firman Allah. Ketika engkau mendengar firman Minggu, Jumat apa. Itu waktu yang kau mengasah firman Allah. Mengasah imanmu. Bukan cuma lihat pendeta kau apa lucu enggak, bagus enggak ini. Oh pakaiannya bagus enggak, rambutnya bagus enggak. Besok saya rubah rambut saya lincip. Supaya langsung viral. Besok tarik sini lagi. Nanti akan saya ngomong, oh saya plesetan ngomong salah saudara. Salib itu mungkin seperti ini. Wah orang lain, ini salah pendeta. Maaf klarifikasi, seluruh Indonesia tahu saya semuanya. Dan gereja saya penuh. Karena saya cuma main-main politik seperti itu. Menjatuhkan nama Tuhan sebentar, setelah itu minta ampun terus kita tinggikan. Untungnya apa? Kita mencari Tuhan, saudara. Keluarga saya itu atlet. Kakak saya itu lari gawang putra. Dia kalau setiap pagi sama sore, dia lari di kamar, saudara. Lari di kaca itu. Bukan pertama pelan gini, lama-lama kakinya segini, saudara. Tinggi dan cepat, saudara. Tambah cepat, saudara. Itu bukan 1 menit. Tambah cepat. Sampai itu sampai 10-15 menit. Setiap pagi sama sore. Saya kenapa? Itu padahal PON Ganevo itu masih tahun depan. Kenapa mesti latihan sekarang? Seorang atlet itu bukan waktu pertandingan dia latihan. Setiap hari dia mesti latihan. Dia tidurnya pas semuanya. Bukan waktu pertandingan. Saya waktu di Australia. Kemarin saudara. Itu jemaat kita ada yang koki. Dia bisa masak saudara. Dan dia itu kalau masak itu restoran Itali semuanya. Dan waktu kita makan itu daging. Keluar dari freezer. Bayangkan dari freezer. Motong itu enggak gampang. Dia putus. Apalagi ikan yang bukan dari freezer. Saudara itu kan kalau kan hancur kalau gampang. Dia pegang gini tok. Luar biasa ini. Saudara. Kalau kita di Indonesia lain. Saudara. Daging yang enggak dari freezer aja kita potong. Usek. Ini daging stick jadi empal. Gitu loh. Ucek. Kenapa? Enggak tajam. Terus saya ngomong sama dia gini. Kamu setelah itu gimana? Dia cuci pisaunya. Setelah cuci terus dia masukkan ini. Ada yang itu. Sek. Sebentar toh. Udah sampai 5 kali sek. Terus dia cuci masuk. Tas. Loh kok begitu? Nanti kalau ada pesan lagi. Buka lagi. Oh sek lagi. Ya capek dong kamu. Oh seminggu sekali ya, sebulan sekali. Enggak Pak Fenggi. Ini senjata. Harus semakin tajam. Bukan tajam hari ini. Kalau puisi semakin tajam. Supaya semakin hebat. Iman kita juga setiap hari harus dipertajam dengan firman Allah. Amin. Harus setiap hari dipertajam. Jangan saudara waktu punya masalah. Imanmu sedang tompol. Engkau cari Tuhan gak bisa. Engkau mulai kecewa ninggalkan Tuhan. Pelayanan, kalau ada pelayanan baru baca, baru doa puasa. Saudara, setiap hari kita harus melatih itu. Saudara pikir saya gak capek? Capek. Saya mesti bikin renungan. Panjang. Kadang-kadang bikin 1 bulan. Nganggur di pesawat hitung lagi. Kenapa? Itu melatih iman saya. Nggak boleh malas dengan firman Allah. Saudara cuma mau cari saksi ceritanya. Makanya saya banyak cerita aja kalau gitu. Saudara tahu. Banyak orang, saudara, kecewa sama Tuhan. Saudara, hidupnya toko sepi, Pak. Toko sepi dia pusing. Gereja sepi dia ada pusing. Ampun, luar biasa. Betul, toko sepi Pak. Sudah 3 bulan sepi. Dia lupa anaknya dapat beasiswa. Dia cuma melihat sepinya. Berapa sih untungnya? Mau sebulan untung berapa? 10 juta. Setahun berapa? 400 juta. Biaya hidup menyekolahkan anak enggak bisa.
Tiba-tiba Tuhan angkat anaknya sekolah beasiswa luar negeri. Dia masih ngomong sepi, Pak. Kerap kali kita cuma mau yang kita mau. Mungkin itu kecil, Tuhan kasih yang terbaik, jadi saudara gak lihat. Ya gak bisa, Pak. Coba saudara, kalau saudara sakit gimana? Sakit yang berat. Gitu loh. Sakit berat, saudara. Begitu sakit berat, saudara. Terus Tuhan jamah saudara sembuh. Wah, senang luar biasa. Betul gak? Betul kan? Senang saudara itu kalau disembuhkan Tuhan, kalau dapat mujizat. Makanya kita ini gereja ini sering sakit-sakitan. Gitu loh. Jadi kalau saya sakit besok gini. Mari sembuh. Wah. Loh saya sakit, sedih lagi. Tunggu, sakit lagi baru sembuh. Gak bisa, sukacita itu setiap hari. Di dalam hal apapun juga. Coba lihat kiri kanan, ada sukacita enggak? Kelihatannya sudah tenggelam. Langsung aja ketiga. Saudara, kita lihat dulu. Yaitu Matius pasal 2 ayat 10-12 saja. Ketika mereka, orang Majus melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Itulah kekayaan harta benda zaman dahulu. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, tadi bintang mimpi ini, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Daniel dapat mimpi, Abraham dapat mimpi, Yakub dalam mimpi, Yusuf dapat mimpi, Yusuf Maria mau menceraikan dapat mimpi. Saudara, orang Majus dapat mimpi. Orang Majus pergi. Ya, Tuhan datang lagi kepada Yusuf dalam mimpi. Bawa anakmu ke Mesir, Herodes mau membunuhnya. Dari Mesir Herodes mati, Tuhan datang lagi dalam mimpi. Bawa anakmu kembali, Herodes sudah mati. Orang baca ini berita dulu, tapi zaman dulu gak ada berita. Makanya mereka sensitif dengan Tuhan. Amin, sensitif. Harus. Oh, Pak, saya sudah sensitif, Pak. Oh, hebat, iya. Saya lihat orang itu begini aja, saya sudah tersinggung sama dia. Luar biasa sensitif, betul ya, hebat itu. Mesti belajar. Kebenaran itu harus ditinggikan. Siapa yang bisa menuntun orang kepada kebenaran? Seperti bintang-bintang di langit. Amin. Bintang-bintang di langit, 3 ayat dulu. Bertahanlah sampai pada akhirnya. Roma 6 ayat 18. Saya udah dipesani, jangan takut. Yang dibawa itu lebih galak dari saya. Kalau saya ketemu mereka aja, Pak, tidak bisa lebih dari, lebih galak, saudara. Jangan main-main dengan orang di bawah. Halo, tetaplah galak, jangan takut-takut sama pendeta. Yang penting takut sama Tuhan, awas kamu. Roma tadi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, bukan dunia, hamba kebenaran. Amin. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan bicara soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Itu bukan makan minum. Kita lihat Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Saudara, kebenaran memerdekakan kamu. Hatimu itu sekarang dibelenggu oleh iblis. Kakimu tidak dibelenggu. Sehingga kau bisa ke gereja mana saja, kau bisa lompat. Bisa berlari-lari ke gereja, tepuk tangan, berteriak. Kata iblis, silakan, lakukan semua dengan baik. Satu saja, hatimu aku belenggu.
Dibelenggu dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dibelenggu dengan satu hal saja, iri hati hancur sudah. Tidak mungkin Tuhan bersama dengan iri hati. Dibelenggu satu saja, kepahitan atau kebencian, sakit hati, dendam. Saudara, ambisi, hawa nafsu. Nafsu yang jahat. Dibelenggu. Mungkin saya melihat di tempat ini, Surabaya. Hatinya tidak dibelenggu kecuali orang yang tinggal di Singapura. Saya ini yang dibelenggu. Kita semua dibelenggu Bapak Ibu. Di gereja masih marah, iri hati, malas. Gitu loh. Saya harus berubah. Engkau bisa pelayanan aktif. Tapi hatimu dibelenggu, gak mau dengar firman Allah. Makanya kebenaran memerdekakan engkau hari ini. Makanya Roh Kudus disebut roh kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Di mana kebenaran itu tumbuh, maka damai sejahtera, ketentraman dan ketenangan hidup itu tumbuh. Amin. Dan kebenaran hidup itu. Makanya carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu. Maka semua diberikan kepadamu. Firman Tuhan. Firmanku adalah kebenaran. Itu luar biasa. Kebenaran bukan menurut kita. Tapi menurut firman Allah. Saya tutup saja. Karena sudah janjian. Saya suatu hari melihat penglihatan malam. Melalui mimpi. Saya ada di mimbar. Saya nggak tahu kok di mimbar. Tapi ini saya versikan lain. Biasanya untuk hamba Tuhan ini. Ini versikan orang lain. Anggap dua kelompok yang bertentangan. Dua kelompok bertentangan. Yang sebelah kanan dengan kiri bertentangan. Anggap yang sebelah kanan suami-suami, yang sebelah kiri istri-istri. Bertentangan enggak? Oh enggak, kecuali saya di Singapura kok sini enggak ada. Yang anggap sana ini Tuhan, ini hamba. Pasti bertentangan. Minta gaji tinggi, minta gaji rendah. Betul saudara ya? So, bertentangan semuanya. Betul saudara. Dan pengusaha juga sama, bertentangan juga. Banyak orang bertentangan. Orang tua sama anak bertentangan. Bertentangan, oke bertentangan. Ketika mereka mulai berkelahi, anggap aja suami di sini ngomong. Tunduklah firman Allah. Ada gak ayat itu? Ingat gak? Ada ayatnya ya. Yang istri tidak mau kalah. Kasihlah istrimu supaya doamu jangan terhalang. Ada gak ayatnya? Bertentangan gak? Yang Tuhan berkata, hai hamba, taatilah Tuhanmu seperti pada Tuhan. Yang hamba, hai Tuhan, berlakulah adil dan yang baik. Bertentangan. Betul saudara. Orang tua, hei anak, hormati orang tua supaya panjang umur musamu berhasil. Si anak berkata, hei orang tua, jangan sakiti hati anak. Betul gak? Semua pakai ayat. Orang kalau di gereja itu kalau berkelahi keluar ayatnya semua. Itu berarti ada pertumbuhan. Daripada berkelahi keluar pisau. Berarti maju sudah. Cuma ayat dibuat perdebatan luar biasa itu. Terus pengusaha sama pengusaha sama. Yang satu pengusaha berkata, hei berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Karena orang ini sibuk. Saudara, ini orang ini malas. Gak mau kerja. Doa tok. Yang pengusaha digitukan yang rajin. Gitu. Belajar dari semut. Gitu, saudara. Orang malas, miskin. Bertentangan gak? Saya waktu melihat berdua ayat itu semua berkelahi. Saya pikir, mundur aja. Tukar, berkelahi. Saya waktu mundur, saya lihat Tuhan di belakang saya. Mau kemana kamu? Aduh, saya tidak berani lihat. Saya mau keluar Tuhan. Kenapa? Lagi berkelahi semuanya. Pakai ayat semuanya. Kamu selesaikan, gak bisa Tuhan. Saya sendiri juga masalah banyak. Kembali ke mimbar, ini benar. Selesaikan mereka, gak bisa. Kembali, saya kembali. Apa yang aku katakan kepada mereka. Saya angkat tangan saudara. Berhenti semua. Anggap aja suami istri semua berkelahi. Berhenti. Terus katakan kepada sebelah kanan. Apa yang kamu katakan ada kebenaran. Tapi ada yang tidak benar.
Katakan sebelah kiri. Apa yang kamu katakan ada kebenaran, ada yang tidak benar. Kalian masing-masing punya kebenaran. Tinggal buang yang bukan kebenaran. Supaya kebenaran tinggal kepada kebenaran. Amin. Jadi suami berkata, tunduklah pada istri. Tunduk pada istri. Saudara. Ini sudah waktu jamnya lewat, saudara. Kembali. Jadi tunduk pada suami. Yang istri berkata begitu, saudara. Nah, berkata, kasihlah istrimu. Bayangin, saudara. Siapa? Benar-benar. Dua-dua ada enggak? Dia hebat enggak? Dua-dua benar kan? Enggak bisa salah toh. Yang salah di mana? Menuntut orang lain terlebih dahulu. Itu tidak ada dalam firman Allah. Kecuali kita kepada Tuhan. Amin. Ayat untuk suami. Suami harus lakukan. Soal istri gak mau tunduk. Doa nasihati. Soal suami tidak mengasihi. Yang penting uang masuk. Salah. Saudara banyak salah kita hari ini ngomongnya. So waktunya habis saudara. Kamu tidak mengasihi saudara. Tidak boleh nuntut. Amin. Kasih saudara. Dia harus tunduk dulu. Tunduk soal ngasih doakan. Pasti Tuhan kalau kita pelaku firman doa kita terjawab Bapak Ibu. Karena kita tidak pelaku firman kita nuntut orang untuk melakukan. Kita sehingga nggak pakai doa. Termasuk orang kaya yang malas. Dia pakai berkat Tuhan jadikan kaya supaya tidak nambahinya. Dia harus rajin. Dan yang rajin saudara harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Orang tua harus mengasihi anaknya. Apapun juga anak harus hormati orang tua. Mau tidak mau itu urusan belakang. Saudara demikian juga semuanya. Biar hari ini kebenaran ada kepada kebenaran. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. 3 hal sudah kami sampaikan Tuhan. Perjalanan hidup. Orang selalu melihat dirinya sendiri dan ingin dilihat orang dan melihat orang lain. Sehingga tidak ada waktu untuk dilihat Tuhan dan melihat Tuhan. Dia ingin menampilkan dirinya terus memakai nama Tuhan. Di dalam pelayanannya Tuhan, kerap kali kami semua ini hanya melayani diri kami sendiri tapi pakai nama Tuhan. Sehingga Engkau menunjukkan kepada kami Engkau berjalan sendiri. Melewati angin taufan semuanya. Tetap harus berdiri teguh dan tetap kuat. Walaupun ada gelombang, tetap tidak akan bisa menghalangi perjalanan visi Tuhan. Demikian dengan hati kami Tuhan supaya tidak dibelenggu lagi. Supaya kami boleh melihat Tuhan, visi Tuhan. Supaya kami boleh memberikan hati orang menjadi subur kembali. Supaya hati mereka boleh hidup mereka menjadi manis Tuhan. Biar tanah-tanah gersang di mana serigala berbaring. Di Indonesia ini Tuhan sedang akhir zaman. Biar kami bangun semuanya. Dan terlebih hari ini kebenaran itu Tuhan. Setiap orang pendeta, jemaat, semua orang sudah punya kebenaran. Tinggal yang bukan kebenaran. Ego. Menuntut. Karena kasih itu tidak menuntut. Kasih itu memberi dan memberi contoh. Kasih itu berkorban. Kalau menuntut dia bukan kasih. Terima kasih memberkati kami pada hari ulang tahun dan Natal ini. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Tuhan, untuk hamba Tuhan dan para umat Tuhan. Supaya Engkau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang takut Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka.
Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kakimu tidak dibelenggu, tanganmu tidak dibelenggu. Hatimu yang dibelenggu. Sebab itu ketika berkat Tuhan, jangan kita mengangkat tangan untuk menerimanya saja. Kalau Tuhan memberi, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, arogan, dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia yang surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Kompetisi, asa terus, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. God bless. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada